Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis uji autokorelasi menggunakan metode Lagrange multiplier atau biasanya disebut dengan LM-test. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program EVIUS, alangkah baiknya kalian semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi. Uji autokorelasi digunakan ketika pola data bersifat time series. Nah, model regresi yang baik harus lolos dalam uji autokorelasi. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi yaitu uji autokorelasi Lagrange multiplier atau biasanya disebut dengan LM-test. Uji autokorelasi LM-test bisa juga disebut dengan uji Breusch-Godfrey. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari uji autokorelasi, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data untuk analisis uji autokorelasi. Nah, di sini ada dua variabel independen dan satu variabel dependen dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Nah, data ini merupakan data kuartalan. Dengan kata lain, data ini merupakan data time series. Nah, langsung saja kita lakukan input data dari program Microsoft Excel ke program EVIUS. Caranya, kita bisa pilih file, lalu pilih new work file. Di bagian work file struktur tipe kita biarkan default. Lalu di bagian frekuensi ini annual kita ganti quarterly. Dikarenakan data yang akan diinput yaitu data kuartalan. Lalu untuk start date isikan tahun 2013. Lalu untuk end date isikan tahun 2020. Selanjutnya pilih OK. Nah, untuk tahap selanjutnya kita bisa pilih quick, lalu pilih empty group. Nah, ini data yang di Excel kita copy, lalu kita paste di program EVIUS. Nah, ini close dulu. Nah, untuk tahap selanjutnya kita lakukan estimasi model. Caranya, kita bisa pilih variabel Y, lalu tekan CTRL di keyboard kawan-kawan semua. Lalu pilih variabel X1 dan X2. Selanjutnya klik kanan, pilih open as equation. Nah, ini konstanta kita taruh di antara variabel dependent dan variabel independent. Lalu pilih OK. Nah, ini merupakan hasil output regresi. Untuk memunculkan output uji autokorelasi LM-test, kita bisa pilih view, lalu pilih residual diagnostic. Selanjutnya pilih serial correlation LM-test. Lalu pilih OK. Nah, ini merupakan hasil output uji autokorelasi menggunakan metode Lagrange multiplier atau biasanya disebut dengan LM-test. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji autokorelasi LM-test. Jika nilai probability OBS R² kurang dari 0,05, maka berkesimpulan asumsi uji autokorelasi tidak terpenuhi. Dan jika nilai probability OBS R² lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi. Dengan kata lain, data sudah lolos dalam uji autokorelasi. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji autokorelasi LM-test, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output EVIUS untuk uji autokorelasi LM-test. Nah, pada output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada angka yang sudah saya kasih warna kuning. Kalau di output EVIUS yang ini. Nah, diketahui nilai probability OBS R² sebesar 0,2732. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi.
atau lolos uji autokorelasi. Nah, di sini ada sedikit catatan ya. Apabila mendapatkan hasil terjadi gejala autokorelasi, bisa dilakukan metode penyembuhan dengan cara melakukan transformasi data, yaitu transformasi first difference. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji autokorelasi menggunakan metode Lagrange multiplier atau biasanya disebut dengan uji autokorelasi LM-test di program EViews. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.